Terima kasih Laksamana Kinggin. Sekarang saya di awal acara sudah menyampaikan bahwa ini adalah model persidangan Majelis Kedaulatan yang sudah tidak ada di Republik ini. Untuk itu masih ada 3 orang, ada Letjen Marinir Soeharto, ada Mbak Ratna Sarumpait, ada Pak Arnauli. Saya serahkan Pak Harto, apa ini dibuat sidang atau dibuat bagaimana terserah Pak Harto, nanti silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya kira karena panjangnya pembicaraan ini, dan juga untuk tidak membosankan mungkin, berikut ini mungkin saya hanya ingin memberikan beberapa pointers yang kira-kira mungkin dapat memberikan rangsangan untuk kita langsung seperti berdialog. Pertama-tama saya ingin berangkat tadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Laksamana Muda Kinggin. Negara kita negara kepulauan, ada juga yang ngomong negara maritim dan lain-lain. Kalau saya mengatakan kita bukan sekadar negara kepulauan, bukan sekadar negara maritim, tapi kita ini adalah benua maritim. Ini yang tidak pernah kita sadari. 3.200 nautical mile dari barat sampai ke timur, 1.600 nautical mile dari utara sampai ke selatan, itu 1,5 kali Eropa. Kita nggak menyadari itu, sehingga pertahanan kita mungkin konsepsinya nggak benar, tidak menyeluruh. Ini yang perlu kita dasari. Kenapa saya katakan nggak menyeluruh? Karena kita masih berkutat kepada konsepsi pertahanan kontinen. Kita masih selalu ribut dengan alutsista, alat utama sistem senjata. Padahal kalau boleh saya katakan pada waktu saya sesko, saya marinir tapi saya seskonya di seskuat. Alutsista yang paling pokok itu adalah manusia, rakyatnya. Dan alutsista ini untuk mempertajam ini harus diawali dengan pendidikannya. Saya bahkan pernah terkejut, anak saya mengatakan, tanya, apa itu Pancasila? Bingung saya, hanya saya tanya, kamu di sekolah diberikan nggak pelajaran itu? Nggak ada. Akhirnya saya memberitahukan dia begini, Pancasila ini adalah amanah dari Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu hablum minallah, Rahman dan Rahim hablum minannas. Oleh pemimpin pendiri bangsa kita Bung Karno dicerah menjadi 5 sila. Sila pertama itu Bismillah, sila kedua itu Rahman dan Rahim, saya katakan. Bagaimana kita bisa Rahman dan Rahim, kasih sayang, kalau tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab? Bagaimana kita bisa Rahman dan Rahim kalau tidak ada rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan rasa persatuan Indonesia? Dan bagaimana kita bisa Rahman dan Rahim kalau tidak ada kerakyatan, kalau tidak ada musyawarah? Begitu juga terakhir, bagaimana kita bisa Rahman dan Rahim kalau tidak ada keadilan sosial? Di Republik ini keadilan sosial sudah semakin jauh. Bagaimana saya katakan semakin jauh? Maaf Pak Arnauli, mungkin nanti diperbaiki. 80% ekonomi kita hanya dipegang oleh kurang dari 2% manusia kita. Bagaimana kita akan Rahman dan Rahim? Saya berbicara saja, mungkin yang akan saya beri contoh adalah emas. Tambang kita. Freeport, tambang terbesar emas di dunia maupun di Indonesia. Itu nomor 1. Kita punya 69 tambang emas. Yang nomor 1 itu menghasilkan 8.000 triliun per tahun. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu tahu
share yang diberi kepada kita 1/mil 8 triliun. Dan kita tidak tahu, dari guru saya, dari pembimbing saya, Pak Kwikian G mengatakan, Pak Harto itu yang dipakai hanya 3 triliun lebih. Enso yang lain kemana? Ini yang harus kita pikirkan. Baru di emas. Kalau kita average emas itu, nomor 1 8.000, nomor 2, nomor 10 tadi, Tupang Pitu 2.000. Kita rata-ratakan 10 itu 50.000 triliun saja hasilnya. Bayi kita nanti lahir procol, dari emas itu aja sudah punya 200 juta kekayaan. Kita belum berbicara masalah gas tangguh kita yang dijual hanya 3,5 atau 2,5 MB per MBB TU itu dolar, padahal harga di pasaran ada 13 di dunia 13,5. Kita harus, ini maksud saya terbuka ini supaya rakyat kita tahu, tidak hanya pemimpin kita tahu. Bagaimana minyak kita katakan kita berdaulat, kalau hasil minyak itu masuknya di Petral, di Singapura. Ini harus tahu kita semua, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Gas seperti itu, batu bara seperti itu, emas mangan seperti itu, dia harus tahu. Karena kalau dia tidak tahu, saya khawatir setelah kita ini habis semua, mungkin anak cucu kita menjadi aborigin di negara dia. Apa salah kalau kita protes untuk ini? Tidak boleh. Ini kita selalu ngatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ngomong negara agraria. Apa pantas negara agraria dengan luas 1,5 kali Eropa? Kita cuma punya institut pertanian satu saja. Mungkin institut pertanian di sini 20 masih kurang. Kita katanya negara maritim, punyakah kita institut kelautan? Punya kita institut perkapalan? Punya kita institut perikanan? Tidak ada. Saya tidak tahu. Kita selalu gembor-gemboran berpikir yang cerdas, berpikir yang cerdas. Di mana kecerdasan itu? Padahal tiap tahun 46 triliun kita menguap begitu saja hanya untuk membayar obligasi recap yang 640 triliun, yang itu kalau orang Jawa Buyat itu hanya diayayakeun. Kita bayar itu. Padahal saya pernah berbicara dengan Pak Prabowo. Dek, ya saya di Gerindra itu saya panggil Dek karena dia yang bilang, Mas gatal kuping saya panggil Pak gitu. Seperti karena saya sekolah sama-sama. Saya katakan 46 triliun itu kalau kita jadikan rel kereta api, itu akan bisa 9.200 km. Kalau kita bikin pelabuhan 46 triliun itu, kita bisa bikin pelabuhan 10 pelabuhan. Pelabuhan Samudra. Masa enggak bergerak ekonomi kita? Cina pada waktu Zhu Rongji menjadi presiden, dia kumpulkan semua wali kota di pinggir pantai. Apa yang dia katakan? We are the window of Pacific. Itu yang dia katakan. Saya tidak meminta macam-macam sama kamu. Saya hanya minta kalian membuat pelabuhan samudra yang mampu bongkar muat tiap hari 1 juta ton. Dan itu semua sekarang jadi. Lainnya saya tidak minta. Lainnya tugas saya. Itu yang dikatakan. Dan itu di situ mulai perubahan. Mungkin kalau kata Pak Dimyati tadi restorasi. Di situ berubah. Nah di sini kemampuan memberikan suatu keputusan yang sangat strategis. Yang ini yang saya tunggu-tunggu.
Dan kegalauan ini sangat saya rasakan mulai dari tahun 98. Waktu reformasi itu dibuat. Waktu itu saya komandan marinir, Prabowo Pangkostrat. Bagaimana saya tidak galau? Saya tahu persis kenapa itu terjadi. Dan itu semua hakul yakin saya. Yang membuat siapa? Mereka yang sekarang turun ke sini. Ya. Saya bukannya saya insubordinasi atau apa, enggak. Saya mengambil keputusan pada waktu itu membak dengan marinir karena saya pikir apabila terjadi suatu kerusuhan yang sangat masif di ibu kota, maka armada 7 yang kurang 50 mil dari Priok dia akan turun. Kalau itu turun, bapak-bapak tahu, apa kita masih berdaulat? Dan itu dibiayai oleh mereka. Ya. Dan itu gejalanya saya sudah melihat pada waktu Pak Harto masih, dan dia menandatangani Kamdesu memberikan tangan seperti ini. Di mata saya itu para kapitalis itu sudah begini. Itu saya lihat. Kedua, bukan cuma itu masif, dan saya tahu siapa tokoh untuk menggerakkan kemasifan. Kedua, kalau terjadi kudeta pada waktu itu, pasti mereka mendarat. Itu yang kami tidak mau. Jadi kasihan, terus saya katakan, kasihan Prabowo itu. Dia didesak, seolah-olah dia mau kudeta. Kalau kami mau kudeta, beliau pegang 34 batalion Kostrat. Saya pegang 21 batalion lebih. Kopassus juga bersama kami. Apa susahnya? Kami tinggal seperti mau balik tangan. Tapi tidak akan kami lakukan. Demi apa sebetulnya? Demi kedaulatan Republik ini. Demi kedaulatan Republik ini. Bukan demi siapa. Nah, lebih jauh dari itu, demi anak cucu kita. Sekarang kita mesti begini. Tapi saya tidak tahu lagi kalau kita salah memilih pemimpin, mau jadi apa Republik ini? Mau jadi apa Republik ini? Ya, orang sudah tidak peduli dengan semua sumber daya kita ini, dengan orang kita ini, seperti apa, dengan anak-anak kita. Jadi kalau saya boleh katakan apa yang saya lakukan dengan usia saya 67 ini, Desember. Pak Dimyati 82 tahun beliau. Sampai begini. Kita bukan berjuang untuk diri kami sendiri, bukan. Tapi untuk anak cucu kami nanti. Bisa dibayangkan kalau terjadi yang seperti ini, berkuasa mereka seperti ini, apa kita mau nanti kalau saya pergi ke Lampung pakai paspor, saya pergi ke Sulawesi pakai paspor, mau jadi apa Republik ini? Masih bisakah kita berteriak NKRI? Masih bisakah kita berteriak mungkin Bhinneka Tunggal Ika? Saya terus terang dengan kawan-kawan saya para pensiunan saya mengatakan, Bapak, saya sering rapat diajak ke PPAD. Kalau seperti ini kejadiannya, Pak, mungkin saya akan pakai lagi helm saya, pakai lagi senjata saya di usia yang sudah uzur ini untuk membela kedaulatan ini. Nah, untuk itu saya kira saya hanya ingin merangsang pada floor ini, dan terutama juga yang saya hormati Bapak Panglima, mantan Panglima TNI. Saya yakin, hakul yakin dia sejalan dengan kami. Karena apa? Al-Quran kami itu adalah Sabta Marga. Marga pertama disebutkan, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Jadi Pancasila itu akan kami bawa sampai kami terkubur. Inilah yang saya kira mungkin di floor ini kita
pada level yang sama, pada generasi yang sama. Tapi saya minta untuk berikutnya disampaikan kepada anak-anak kita, bahwasanya tanah air ini adalah amanah, bukan warisan. Tidak ada keharusan kita untuk membagi-bagikan kapling, membagi-bagikan izin penambangan segala macam. Kita harus kembalikan kepada negara itu. Selalu kita membanggakan swasta. Kereta api rugi, kita swastakan. Kalau saya berpikir, kereta api itu kalau dia rugi, tugas negara merugi. Kenapa saya katakan tugas negara? Karena itu public transportation. Itu adalah transportasi untuk rakyat. Kalau rugi, saya kira di Amerika juga rugi kok apanya. Kita jangan terlalu kita mendewa-dewakan swasta. 640 triliun utang kita itu karya siapa? Karya siapa? Tidak ada. Apa di situ BUMN ikut? Tidak. Nah, di sini ya yang saya ingin, mari coba kita bangun nasionalisme. Tapi kalau apa yang saya sampaikan ini mungkin salah, kita masih bisa berdebat panjang. Kalau itu salah, saya biasa. Kenapa? Itu manusiawi. Mungkin ada pernah saya kritik juga Bapak Presiden, yang sampai saya mungkin waktu itu disampaikan saya kayak makar, karena saya nyampaikan pemimpin itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong, karena salah itu manusiawi. Salah itu manusiawi. Tapi kalau bohong itu karakter. Sulit untuk diperbaiki. Dan ini pun saya titip untuk pemimpin yang akan datang. Boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Tapi kalau saya lihat gejalanya seperti ini, saya tidak begitu yakin kalau berikutnya tidak berbohong. Bagaimana mungkin seorang mantan pemimpin dari suatu negara besar 3 hari berada di sini tanpa ada pemberitaan? Datang ke Jakarta 21 jam, ke Aceh 18 jam, diam. Tanjung Puting 13 jam, diam. Saya selaku mantan tentara, saya tergelitik. Ada apa dengan pembiaran itu? Mungkin di ruangan ini juga saya nggak ngerti. McCain datang di sini, si pensiunan kapten laut itu, dengan katanya berbicara untuk keamanan regional. Salah alamat kalau dia ke sini. Alamatnya di pemerintah. Di sanalah untuk berbicara. Tapi apa yang dilakukan? Saya nggak ngerti. Seperti ini. Jangan kita perbesar ketergantungan kita kepada rakyat. Maaf, kepada asing. Jangan perbesar kebesaran kepada asing, apalagi kepada asing. Tidak. Kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Hidup kita tidak akan lama. Apa yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita? Sulit, orang hidup 100 tahun aja sulit. Tapi betul, harus kita pertahankan republik ini demi anak cucu. Mungkin ini saya inisiasi, mungkin poin-poin, dan kalau itu salah saya. Tapi kalau itu benar, mari kita pikirkan ke depan kita harus berapa. Tapi saya terus terang memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Dimyati yang telah menggugah kembali kepada kita. Apa sih perlunya kita mempertahankan Pancasila? Cina itu sekarang benderanya merah dan tidak pakai palu arit. Dia pakai 1 bintang besar dengan 5 bintang kecil. Waktu saya Irjen Dephan, saya tanyakan itu. Apa maksudnya? Bintang besar tujuan utama dia katakan, kemakmuran rakyat.
5 bintang kecil itu adalah 5 principle of life, dia bilang itu. Ya Allah, saya katakan, itu Pancasila. Kita 10 tahun kemarin ini, takut saya 5 tahun lagi nanti kita nggak pernah menyebut itu lagi. Itu mungkin Pak Dimi. Lebih dekat dari itu kita melihat sekarang apa? Singapura. Malah nggak tanggung-tanggung dia meniru kita. Benderanya merah putih. Bendera merah putih. Kemudian ada 1 bulan sabit hijau. Dan 5 bintang lagi. Juga saya tanyakan itu, apa artinya? Dia bilang, bulan sabit kami sangat menghormati suku Temasek yang Islam yang ada di pulau itu, yang pertama sekali. Sedangkan 5 itu lagi, sebut lagi dia, 5 principle of life. Believe in God, humanity, unity, democracy, and social justice. Ya Allah, kita pindah. Bahkan saking mungkin kebarat-baratan kita, Komnas kita buat Komnas HAM. Tahun 98 waktu saya akan diperiksa kedua kali lagi dengan Gus Solah, sahabat saya. Gus, saya nggak akan datang kalau Komnas HAM ini belum dirubah lagi. Cukup sekali. Saya ingin Komnas ini menjadi Komnas kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu lebih tinggi. Nah inilah dari lubuk hati saya yang paling dalam saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ini bisa untuk bahan kita berdiskusi, dan saya juga mohon maaf kepada Pak Joko. Beliau adalah dulu panglima saya. Kalau ada kata-kata saya yang keluar dari apa, itu kesalahan saya. Tapi kalau baik, saya kira mungkin ini jadi bahan untuk penataan Indonesia ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.